Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan nih apa itu geometri domain atau teori VSEPR dan teori hibridisasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang geometri domain. Teori domain elektron adalah suatu teori yang meramalkan geometri molekul kimia berdasarkan teori tolak-menolak elektron pada kulit terluar atom pusatnya. Nah, teori ini dulunya bernama VSEPR, yang kepanjangannya adalah Valence Shell Electron Pair Repulsion. Nah, dalam menentukan domain elektron suatu senyawa kimia, kita harus mengikuti aturan-aturan berikut. Yang pertama, setiap elektron ikatan atau ikatan rangkap 1, rangkap 2, dan rangkap 3 masuk ke dalam satu paket domain. Yang kedua, setiap pasangan elektron bebas atau yang sering disingkat dengan PEB yang juga terdapat pada senyawa polar masuk ke dalam satu paket domain. Saya akan menampilkan gambar yang berisi jumlah domain elektron, penyusun domain elektron, geometri domain elektron, dan perkiraan sudut ikatan. Selanjutnya, teori domain elektron dapat digunakan untuk meramalkan geometri molekul suatu senyawa dengan menggunakan rumus AXN-EM, di mana A atom pusat, X semua atom yang terikat ke atom pusat, E adalah domain elektron bebas, N jumlah DEI, dan M jumlah DEB. Dan saya juga akan menampilkan tabel bentuk molekul untuk penambah wawasan kita. Teori domain elektron dapat kita gunakan untuk meramalkan suatu bentuk molekul dengan menggunakan rumus AXN-EM, di mana A merupakan atom pusat, X semua atom yang terikat ke atom pusat, E adalah domain elektron bebas atau DEB, N jumlah DEI, dan M adalah jumlah DEB. Nah, teori selanjutnya teori hibridisasi. Teori hibridisasi adalah teori yang mengacu pada proses hibridisasi, yaitu proses penggabungan orbital-orbital asli dengan tingkat energi yang berbeda menjadi orbital-orbital baru dengan tingkat energi yang sama. Orbital-orbital baru yang terbentuk dari proses hibridisasi disebut orbital hibrida. Dalam hibridisasi, yang bercampur adalah jumlah orbital, bukan jumlah elektron, dan jumlah orbital tersebut sama dengan jumlah orbital yang terlibat dalam hibridisasi tersebut. Nah, teman-teman, dalam hibridisasi terdapat beberapa proses. Yang pertama adalah pada keadaan dasar atau ground states, semua unsur atom memiliki konfigurasi elektron seperti biasa. Pada kondisi tersebut, tingkat energi masing-masing orbital berbeda dan relatif lebih tinggi. Artinya, mereka kurang stabil. Kemudian terjadi eksistensi atau promosi elektron dalam proses ini. Salah satu elektron dari orbital 2s akan tereksistasi menuju orbital kosong pada 2p. Hal ini terjadi karena pada orbital 2p masih terdapat satu orbital kosong. Kemudian setelah itu, artinya semua orbital 2s dan 2p terpenuhi oleh elektron masing-masing, terisi oleh satu elektron. Tahap selanjutnya adalah hibridisasi atau penggabungannya orbital. Contohnya seperti pada sp3, maka orbital 2s akan bergabung dengan 3 orbital 2p yang kemudian membentuk 3sp. Nah, penggabungan tersebut membuat hasil level energi yang lebih rendah dan setara untuk keempat orbital. Ini menyebabkan panjang, sudut, dan energi ikatannya sama. Nah, sekarang kelompok kami, kelompok 1, akan menunjukkan kepada teman-teman semua kira-kira gimana sih bentuk-bentuk molekul menurut teori VSEPR dan menurut teori hibridisasi. Yuk, simak video berikut ini ya. Bahan yang digunakan adalah tusuk gigi secukupnya dan juga plastisin, di mana plastisin berwarna merah mewakili atom Be, yaitu sebagai atom pusat yang memiliki ukuran lebih besar. Kemudian tusuk gigi adalah ikatan antara Be dengan Cl, di mana plastisin berwarna merah merupakan elektron dari Be dan plastisin berwarna hijau merupakan elektron dari Cl. Dua plastisin berwarna hijau merupakan atom Cl.
Nama molekul ini adalah linear. Kedua adalah molekul SiO2, di mana plastisin berwarna hijau merupakan atom Si sebagai atom pusat dan plastisin berwarna orange merupakan atom O, di mana atom oksigen dengan Si berikatan rangkap 2. Nama molekul ini adalah linear. Bentuk molekul yang ketiga adalah SCl2, di mana plastisin berwarna kuning merupakan atom S, yaitu sebagai atom pusat yang berikatan rangkap 1 dengan 2 atom Cl yang berwarna orange. Bentuk molekul ini disebut dengan bentuk V. Bentuk molekul yang keempat adalah molekul SO2, di mana plastisin berwarna orange berperan sebagai atom S sebagai atom pusat yang ukurannya lebih besar, dan 2 buah plastisin berwarna hijau berperan sebagai atom O yang terikat pada atom S. Nama bentuk molekul ini adalah bentuk V. Bentuk molekul yang kelima adalah bentuk molekul XeF2, di mana plastisin berwarna orange berperan sebagai atom Xe yang berperan sebagai atom pusat, dan plastisin yang berwarna hijau merupakan atom F2. Bentuk molekul ini adalah linear. Bentuk molekul yang keenam adalah XeO2, di mana plastisin berwarna hijau berperan sebagai atom pusat Xe dan plastisin berwarna pink berperan sebagai atom O. Ini adalah bentuk geometri orbital hibrid dari molekul BeCl2, di mana plastisin berwarna merah mewakili atom Be yang merupakan atom pusat, dan plastisin berwarna hijau berperan sebagai atom Cl yang berikatan rangkap 1 dengan atom pusat Be. Yang kedua adalah molekul SiO2, di mana plastisin berwarna hijau mewakili atom Si yang berperan sebagai atom pusat dan berikatan rangkap 2 dengan plastisin berwarna merah yang merupakan atom oksigen. Yang ketiga adalah molekul SCl2, di mana plastisin berwarna merah merupakan atom S yang merupakan atom pusat dan berikatan dengan atom Cl yang berwarna hijau. Bentuk plastisin berwarna merah yang berbentuk oval merupakan pasangan elektron bebas dari atom pusat, yaitu atom S. Molekul yang keempat adalah molekul SO2, di mana kita akan memakai plastisin berwarna hijau untuk atom pusat, yaitu atom S, dan plastisin yang berwarna merah adalah atom oksigen. Atom ini akan berikatan dengan atom pusat S. Kemudian, plastisin yang berwarna hijau ini yang berbentuk oval merupakan pasangan elektron bebas dari atom pusat S. Molekul yang kelima adalah molekul XeF2. Plastisin yang berwarna pink merupakan plastisin yang mewakili atom pusat, yaitu atom Xe, dan plastisin yang berwarna hijau akan mewakili atom F. Bentuk plastisin lonjong yang berwarna merah ini merupakan perwakilan dari pasangan elektron bebas dari atom pusat Xe, di mana ia memiliki pasangan elektron bebas sebanyak 6. Bentuk molekul yang terakhir adalah bentuk molekul dari XeO2. Plastisin yang berwarna merah merupakan perwakilan dari atom pusat, yaitu atom Xe. Dan plastisin yang berwarna ungu adalah plastisin yang mewakili atom Xe dengan atom oksigen akan membentuk ikatan rangkap 2 sebanyak 2 ikatan.
Kemudian, plastisin yang berbentuk lonjong yang berwarna merah ini merupakan perwakilan dari pasangan elektron bebas yang dimiliki oleh atom pusat, yaitu Xe. Pasangan elektron bebas yang dimiliki atom Xe adalah sebanyak 4.